wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anta maksudi wa radaka matlubi wa atina wa hadirina mahabbaka kullana ibadah. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdil muslimin wa ja'alna sababan liman ihtada wa ma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah dalam memberi kita kepahaman, kemudahan dalam mengamalkan dan melaksanakan serta menyampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang rukun dan juga sunnah-sunnah. Ini semua sudah pernah belajar dan sudah tahu, bahkan sudah mengamalkan. Jadi yang kita bahas sekarang adalah hal-hal yang memang jarang tersentuh saja. Rukun wudu ada 6. Yang pertama berniat di saat akan berwudu. Berniat, niat itu di dalam hati. Niat artinya keinginan yang dibuktikan oleh action. Itu niat. Ingin saja itu bukan niat. Melakukan saja tanpa ada keinginan juga bukan perbuatan. Jadi yang disebut amal, amal adalah sesuatu yang disertai niat. Perbuatan yang disertai niat namanya amal. Ketika niat saja tidak ada perbuatan, ataupun perbuatan saja tanpa ada niat, itu belum amal. Yang walaupun bisa jadi itu sudah berupa kebaikan ataupun keburukan. Nah, pentingnya berniat ini untuk membedakan mana keinginan beribadah, mana keinginan bukan. Orang yang membasuh muka bisa jadi itu untuk berwudu, bisa jadi cuma untuk basuh muka. Dan bangun tidur dia basuh mukanya. Perbedaannya, yang satu itu ibadah, yang satu bukan. Dalam istilah ulama, an-niyatu tufarriqu bainal ibadati wal 'adati. Niat itu membedakan antara ibadat dengan adat, antara ibadah dengan kebiasaan biasa. Mandi bisa jadi mandi wajib, bisa jadi mandi biasa. Nah, di sini niat itu yang akan membedakan sesuatu yang disebut ibadah atau tidak, itu bergantung niat yang pertama. Yang kedua, ya, niat itu posisinya di dalam hati, perasaan, itulah niat. Kita merasakan sebuah keinginan, lalu keinginan itu kita implementasikan dengan sebuah pekerjaan. Contoh sholat, awal pekerjaannya mengangkat takbir, kita angkat tangan kita, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu berarti niat yang sah, niat yang dibuktikan dengan pekerjaan. Itu niat yang sah. Pengen saja tapi nggak ada pekerjaannya, pengen sedekah tapi duitnya nggak keluar. Pengen sholat tapi orangnya duduk aja, pengen ke masjid tapi orangnya masih di pembaringan. Itu semua hanya pengen. Yang mana pengen itu seandainya keinginannya itu kuat, Allah Ta'ala tulis pahala. Seandainya keinginannya itu cuma main-main, cuma pura-pura, ya nggak dapat apa-apa. Siapa yang nggak pengen haji? Ada di sini nggak yang nggak pengen haji, nggak pengen umrah? Pasti pengen. Cuman pengennya itu berapa persen? Ada yang pengen-pengenan, ada yang memang pengen beneran. Pengen haji, duit nggak punya Pak Ustaz. Daftar haji, yang pertama buka tabungan haji dulu. Buka tabungan haji 100.000 sudah bisa buka tabungan haji.
dengan setoran minimal per bulan 100.000 juga sudah bisa buka tabungan haji. Nah, kita ketika kita pengen melaksanakan haji, sudah buka tabungan haji apa belum? Agak-agaknya mustahil. Ya, kalau kita nggak percaya keajaiban, ya sudah lah, selesai sudah. Jangankan akan berangkat, jangankan pasti berangkat, orang kita membayangkan akan berangkat aja kita tidak berani. Datang ke bank, bawa KTP sama NPWP, buka tabungan haji di mana? Bayar 100.000, buka tabungan pertama. Masalah nanti bisa lunas sebelum kita mati itu urusan belakangan. Yang penting sudah ada. Andaikan nanti Allah Ta'ala tanya, ente rukun Islam yang kelima gimana? Alhamdulillah sudah daftar, ya Allah, buka tabungan haji. Mana? Coba lihat saldonya. Oh, baru 100.000. Bulan pertama ngisi langsung meninggal rumahnya. Yang penting punya dulu dunia. Masalah bisa apa enggak itu urusan belakangan. Niat dulu. Niatul mukmin khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada pekerjaannya. Maksudnya apa? Ketika niat itu ada, maka pekerjaan akan kita kejar. Kita akan mencoba merealisasikan niat tersebut. Maka niat itu lebih baik, karena memang dari niat itulah timbul realisasi. Niatnya aja nggak ada, gimana realisasi? Nah, disinilah niat itu dulu perlu ada. Niat jadi orang soleh, niat pengen tahajud, itu perlu ada. Masalah nanti bangun nggak bangun, yang penting alarm udah dipasang, ternyata bangun cuma matiin alarm, itu urusan belakangan. Tapi ada usaha walaupun sedikit. Ada usaha walaupun sedikit. Innallaha la yudayyi'u amala 'amilin minkum. Dalam Al-Qur'an, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal dari kalian sekecil apapun. In kana mithqala dzarratin, sekalipun hanya sekecil biji zarah, ada catatan. Ini yang paling penting. Nah, niat dalam berwudu, niat mengangkat hadas kecil, itu niatnya. Keinginan dalam hati, ya Allah saya pengen sholat, saya pengen baca Quran, makanya saya berwudu. Itu sudah cukup untuk menjadikan niat wudu tadi sah. Ini niat yang di dalam hati. Nah, sunnah-sunnah dalam niat, yang pertama ada talaffuz bin niat. Talaffuz bin niat itu artinya mengucapkan keinginan. Tidak salah mengucapkan keinginan itu. Saya setelah ini pengen umroh. Sudah ada duitnya? Belum. Tapi saya pengen. Semakin sering diucapkan itu berarti keinginannya semakin kuat. Siapa tahu gara-gara kita ngucapin gitu teman ngedoain, mudah-mudahan Ustaz, mudah-mudahan kabul. Jangan-jangan gara-gara doa dia tuh kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, talaffuz bin niat itu biasa di dalam buku-buku dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Apa hukumnya? Menurut dua mazhab sunnah, menurut dua mazhab tidak sunnah. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, sunnah talaffuz bin niat, mengucapkan niat dalam wudu. Menurut mazhab yang lain tidak sunnah. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Ya karena dalilnya. Ada yang pakai dalilnya cukup dengan qiyas, ada yang mengatakan tidak bisa dengan qiyas. Bagaimana sih dengan qiyas? Satu hari Nabi pagi-pagi lapar, datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Kebetulan giliran Sayyidatuna Aisyah balik dari masjid, datang ke rumah. Wahai Aisyah, ada makanan enggak di rumah? Kata Sayyidatuna, enggak ada wahai Rasulullah. Ya udahlah kalau gitu saya puasa aja. Rasulullah mengucapkan kalau begitu saya puasa aja. Itu bentuk pengucapan niat. Pengucapan niat dalam puasa. Di saat Rasulullah melaksanakan haji dan juga umrah, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku berniat ini adalah haji dan juga umrah. Diucapkan oleh Rasulullah, itu namanya pengucapan niat dalam masalah haji. Datang orang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, ini zakat saya. Diucapkan ini zakat saya, disampaikan. Maka kata Rasulullah, Allahumma sholli ala Abi Aufa. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada keluarganya Ali Abi Aufa, mereka sudah berzakat.
itu pengucapan niat. Nah, pengucapan niat dalam puasa ada, dalam zakat ada, dalam haji ada. Berarti dalam sholat juga boleh. Itu namanya qiyas. Kalau puasa boleh, di haji boleh, di zakat boleh, masa di sholat nggak boleh? Kan sama-sama rukun Islam, kan sama-sama ibadah. Namanya qiyas. Ulama membolehkan dengan dalil qiyas. Ulama yang tidak mengias, kenapa? Rasulullah nggak pernah melakukan niat untuk wudu. Nah, itu komitmen saja. Jadi tidak ada masalah. Kadang-kadang kita beli satu barang, lalu kita ulangi lagi. Saya beli yang ini. Walaupun ketika kita taruh nggak perlu ngomong, itu orang udah tahu kita beli itu. Tapi kita ucapkan lagi sebagai penekanan. Salah penekanan itu. Tidak. Materai dibuat itu sebagai penguat. Ya, surat di atas materai sebagai penguat sebuah komitmen. Nah, itu juga namanya talafuz bin niyat. Ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya tidak sunnah. Terserah ikut yang mana yang paling enak. Dua-duanya ada pendapatnya. Kita yang biasa ikut talafuz bin niyat bagus, yang tidak ikut pun juga bagus. Intinya dua-duanya ada ulama yang melindunginya. Oke, kemudian niat itu kapan? Niat berwudu. Niat dalam wudunya ada dua ya. Niat melakukan sunnah wudu, niat melakukan wudu. Niat melakukan sunnah wudu itu ketika membasuh tangan, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Orang nanya, Pak Ustadz ngapain basuh tangan pakai bismillah? Oh, saya lagi melakukan sunat wudu. Itu nggak usah diucapkan juga. Dalam hati sudah ada keinginan untuk melakukan sunnah wudu. Itu sudah cukup dianggap sebagai niat. Tetapi kalau kita niatkan lagi secara khusus, ya Allah, ini saya basuh tangan, membaca bismillah, kumur-kumur, masukin air ke hidung, itu tujuannya adalah mengamalkan sunnah wudu. Itu lebih baik. Nah, jadi sebelum mulai wudu, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib membasuh tangan. Khawatir di tangan kita ada najis, khususnya di saat kita bangun tidur. Kenapa? Contoh, najis di tangan saat kita bangun tidur, ngiler, keluar air liur, bau banget, naudzubillah. Itu hukumnya najis apa tidak? Air liur itu ada dua, ada yang keluar dari mulut. Dari mulut itu hukumnya suci, tidak najis. Ada yang keluar dari perut ketika kita tidur, itu keluar hijau atau kuning, nah yang kayak gitu tuh keluar, itu memang cairan dari perut yang kemudian karena kita tidur bantalnya rendah, akhirnya dia turun, nah keluarlah lewat. Itu sama hukumnya dengan muntah. Cuman kalau muntah kan ada oek-oeknya, itu nggak ada oek-oeknya, keluar aja. Nah itu hukumnya najis. Kita bangun tidur biasa kita lap muka, sapu-sapu. Nah yang di tangan ini nih, ketika kita langsung celupin masuk ke ember, itu satu ember semuanya najis. Makanya dibasuh dulu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghmis yadahu salatan. Apabila kalian bangun dari tidur, cucilah tangannya 3 kali, kata Nabi. Fa innahu la tadri aina batat yaduhu, karena dia tidak pernah tahu tidur tangannya itu tidur di mana. Maksudnya waktu tidur kemana aja gitu tangannya. Bisa ke situ, bisa kemana kan? Waktu tidur datang tikus, cium tangan, cium kali. Ya kalau datang kucing, tangannya bisa sebelum tidur makan satu makanan, rupanya belum bersih. Datanglah binatang-binatang dijilatin, ada kecoa, syukur nggak monster yang datang ambil berkah di tangan itu. Kayaknya tangan kita macam-macam tuh. Kalau kena liur tikus saja bisa kena penyakit tipes. Masya Allah, kalau yang datang kelelawar sama ular bisa jadi corona itu. Nah, jadi macam-macam, makanya dicuci sebelum berwudu, takut akan menjadi najis. Yang pasti Rasulullah suruh. Itu dalam satu cerita ada orang yang menghina hadis ini. Ceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab apa namanya? Saya lupa nama kitabnya, Musnadul Arifin. Dia katakan, saya tahu tangan saya tidur di mana. Menghina hadis itu. Siapa yang bilang kita tidur nggak tahu tangan kita? Kita di tangan. Besoknya bangun tidur, tangannya di mana? Di dalam buburnya. Di mana masuknya kita tahu. Pokoknya masuk aja di situ, dimasukin sama malaikat. Itu karena menghina hadis Nabi. Ini Masya Allah. Oke, basuh tangan. Nah, waktu basuh tangan itu kita baca bismillah dan niat mengamalkan sunnah wudu. Kemudian selanjutnya
niat wudhu itu di saat air menyentuh wajah. Bagian pertama yang paling sunnah untuk dibasuh itu atas ya. Jadi air itu dari atas, bukan dari bawah. Kita ambil dengan dua tangan. Nih, kalau udah nyentuh muka, niat di situ. Ya Allah, saya niat berwudhu. Langsung basuh seluruh wajah. Jadi awal pertama kali kita berniat untuk berwudhu di saat membasuh muka. Sebelum kita membasuh muka, niat wudhu belum sah. Niatnya yang sah itu niat sunat wudhu, bukan niat wudhunya. Niat wudhunya saat membasuh muka. Jadi beda, ada prawudhu, ada wudhu. Prawudhu ya saat melakukan sunnah wudhu itu belum wudhu, baru niat sunnah wudhu. Tetapi ketika sudah membasuh muka itu yang disebut wudhu. Nah jadi niatnya itu keinginan berwudhu di saat membasuh muka, bagian manapun. Kalaupun sudah basah mukanya, di tengah-tengah baru ada niat, enggak ada masalah. Yang penting wajah kita basah oleh air. Lalu ketika basah oleh air itu kita niatkan berwudhu, itu sudah dianggap sebagai niat wudhu. Selanjutnya membasuh tangan, ya, membasuh tangan sampai siku. Ini rukun, ini wajib. Secara sunnah kebanyakan ulama mengatakan dimulai dari atas, ya, dimulai dari atas, baru ke bawah, kanan kiri. Ada juga yang mengatakan kalau kita menyiram sendiri itu dari atas, tapi kalau pakai keran atau ada yang megangin airnya atau airnya muncul dari telapak tangan ke bawah. Jadi kalau ngambil air sendiri dari sini dibasuh turun, tapi kalau airnya muncul tuh dari sini ke bawah. Tuh ada yang mengatakan demikian. Yang paling perlu diperhatikan adalah kuku, khususnya yang panjang kukunya. Bagian bawah kuku yang tidak basah tidak sah wudhu. Atau kukunya kotor. Imam Ghazali mengatakan di antara yang akan menghalangi sampainya air ke kulit adalah kotoran di bawah kuku. Tuh diperhatikan. Apalagi bagi perempuan yang menggunakan cat kuku yang tidak tembus air, hukumnya tidak sah berwudhu. Tato di tangan, tato juga dianggap menghalangi sampainya air wudhu ke tangan. Kecuali orang tadi udah taubat dari bertato, cuma tatonya nggak bisa dibuang karena permanen, dibuang pun akan memudaratkan. Tapi zaman sekarang alhamdulillah sudah banyak cara menghilangkan tato tanpa melukai, tanpa memudaratkan. Kalau dulu kan pakai setrika. Kesian kata Ustaz Abdul Somad, awalnya gambar ular kobra, habis kena setrika jadi cacing. Jadi gak usah lah kata beliau. Yang selanjutnya adalah menyapu kepala. Oke, dalam membasuh tangan tadi sampai ke siku ya, sampai ke siku. Tapi jangan lepas. Kita aja minta rezeki, minta lebih, masa kita minta ngepas. Jadi Abu Hurairah ketika berwudu itu sampai ke ketek, sekalian dibasuh keteknya. Lebih bagus itu. Apalagi kalau kita sambil kerja di ruangan-ruangan yang di lapangan gitu kan panas, itu bagus sekalian basuh ketek di waktu berwudu. Bagus, sunnah itu. Jadi pahalanya, cahayanya nanti sampai ke atas. Itu Abu Hurairah berwudu sampai ke ketek. Menyapu kepala paling sedikit 3 helai rambut. Tidak perlu basah, yang penting kena air. Ujung jari ini celupin di air, tempelin tak gitu. Bahkan kalau kita ambil di sedotan ini ada air, kita tetesin ke kepala kita, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai menyapu kepala. Cuman jangan sepelit itulah. Berapa sih harga wigs ataupun pomade yang dipakai gitu kan? Ya kalau memang pagi-pagi banget wudhu untuk sholat duha, ya nggak apa-apa, ambil di belakang sinilah yang dibasuh. Sayang nih yang orang belum diusap, ya udah di ujung-ujung atau yang di belakang-belakang. Kalau mau diusap semua kan sayang. Tapi kalau udah sore-sore udah mau pulang juga, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya nih jempol taruh di pelipis, tangan dibasahi, cukup sekali basah begitu, nggak usah basah banget. Pelipis tarik nih ke belakang, majukan lagi ke depan sekali.
Itu sunnahnya. Ke belakang dulu baru ke depan. Bagi yang berambut agak tebal, bagi yang tidak tebal atau nggak ada rambut cukup sekali. Ya, kenapa kalau sampai 2 kali? Ya nggak ada masalah kalau mau sampai 2 kali. Biar meniru orang yang ada rambut, nggak ada masalah. Cuman ulama mengatakan cukup sekali diusap begitu sudah cukup. Tapi kalau mau 2 kali juga nggak ada masalah. Kenapa 2 kali? Karena rambut yang tebal otomatis itu perlu muka belakang. Jadi biar simbolitas tuh semua sekepala kena. Tapi kalau rambutnya pendek cukup sekali sudah. Ya, jadi usahakan tuh 2 telapak tangan dipakai, bukan sekedar dapat pahala di kepala tapi di telapak tangan juga. Cuma kalau cuma segini doang, teng gitu, yang dapat pahala ujung jari doang. Padahal kita perlu pahala untuk seluruhnya. Nah ini caranya, paham kan? Taruh di pelipis, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Sudah 3 kali. Selanjutnya mencuci kaki sampai mata kaki. Ini perlu diperhatikan, kuku-kukunya betul-betul diusap. Selanjutnya bagian sela-sela jari kaki itu disunahkan masukin tangan kiri dimasukin tuh. Nah, kalau enggak pakai kelingking. Kemudian juga adalah kalau kaki kita ada belah-belah, nah yang kayak gitu atau kasar atau seperti apa, itu digosok-gosok biar air masuk ke garis-garisnya. Kalau air nggak masuk tidak sah wudhu kita. Hati-hati sekali. Jangan wudhu tuh kayak apa istilahnya, ini kerang muncul, digitu-gituin aja tuh. Itu nggak cukup. Atau kita siram-siram. Kadang-kadang kita maaf ya. Kita siram gitu doang. Muka belakang. Di keran juga gitu. Takutnya gara-gara hemat waktu semenit masuk neraka ribuan tahun. Nabi pernah pengumuman, lihat sahabat ada yang wudhu kayak begitu. Suruh satu sahabat naik kuda. Riwayat lain Rasulullah memang yang langsung naik kuda keliling sekampung itu beliau pengumuman, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit yang tidak basah itu pasti masuk neraka. Tumitnya yang tidak basah itu seluruh badan akan masuk neraka. Makanya hati-hati sekali. Ini wudhu rukun yang akan menjadikan sholat kita sah ataupun tidak sah. Makanya perlu diperhatikan dengan baik. Ini rukun wudhu. Yang keenam adalah tertib disusun sesuai urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i wajib muka, kemudian tangan, baru kepala, baru kaki. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan tidak wajib, boleh mana aja yang duluan. Nah, kita ikut yang disusun dalam Al-Quran. Nah selanjutnya sunnah-sunnah wudhu tadi saya sudah sebutkan sebagiannya ya. Pertama berniat, yang kedua membaca talafuz niat, yang kedua membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, bersiwak, dibersihkan gigi di waktu berwudhu dan di waktu sholat. Berkumur-kumur 3 kali, masukin air ke hidung. Berwudhu 3 kali. Kalau memang waktunya panjang, kalau mepet misal sudah mau qomat, maka lebih baik mendapat takbiratul ula daripada mengulang wudhu 3 kali. Tapi kalau memang udah masbuk, ya nggak apa-apa, 3 kali. Dan jangan lebih. Bukan berarti kalau lebih banyak berarti lebih banyak pahalanya. Enggak, Allah Ta'ala itu orangnya disiplin, benar-benar memperhatikan. Kalau 3 ya 3, lebih malah tidak dianggap baik, justru jadi makruh, berkurang pahala kita. Selanjutnya masukin air ke hidung juga 3 kali. Di situ kita bersihin. Jangan ngupil waktu sholat, pengajian di musola. Dan ini satu perhatian, membuang kotoran di masjid hukumnya haram. Kotoran apa saja? Kadang-kadang lagi sambil pengajian nyari-nyari jerawat yang masih jerawatan, padahal umur udah berapa tapi masih jerawatan. Ada yang ngupil, buang ke lantai, ke karpet masjid. Itu hukumnya haram sebab mengotori rumah Allah. Makanya perlu diperhatikan. Kadang-kadang tuh tangan kita ada aja mana-mana tuh, ke ibu jari, kaki, ada cantengan juga dicium-cium. Itulah zaman modern tapi masih cantengan.
Jadi itu karena salah dalam cara memotong kuku. Selanjutnya berwudu 3 kali, menyapu seluruh kepala, menyapu telinga di saat membasuh muka. Kemudian menyapu kepala dan setelah menyapu kepala. Jadi telinga ini kalau ikut sunnahnya sebenarnya 3 kali dibasuh. Saat membasuh muka, kalau kita nih standarnya kan kita habis menyapu kepala kita menggosok telinga. Itu standar yang ada. Kalau ikut dalam hadis dan juga dalam kitab-kitab fikih, telinga itu anggota yang paling banyak dibasuh. Saat membasuh muka, itu telinga juga sekalian dibasuh. 3 kali basuh muka, 3 kali berarti basuh telinga. Di waktu menyapu kepala itu dikatakan juga menyapu telinga. 3 kali. Kemudian selepas menyapu kepala, ambil lagi khusus untuk telinga dengan air yang berbeda, udah 9. Kemudian ambil lagi air, disapukan di telapak tangan ini, kemudian ditekan sehingga anginnya kesedot. Itu 3 kali juga dengan air yang baru. Itu di dalam beberapa kitab dinyatakan demikian. Jadi sunnah menyapu telinga itu sampai 4 kali. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Jadi hitungnya kalau dikali 3, 12 ataupun 9. Selanjutnya menyilat-nyilati jari tangan dan jari kaki, begini ataupun begini. Sebagian ulama mengatakan begini. Jadi basuh tangan selesai, kiri begitu. Kaki pakai kelingking jari sebelah kiri. Lalu kemudian juga sunahnya menggosok anggota wudhu. Walaupun kalau tidak digosok, yang penting air menyentuh kulit itu sudah dianggap sah. Mualat artinya jangan sampai basah satu anggota lain sudah dibasuh. Contoh kehabisan air, bagaimana? Di kantor sini kehabisan airnya, kita cari masjid, lanjutin wudhu atau wudhu dari awal, bisa dilanjutin. Hukumnya sunnahnya memang tidak basah, tidak kering anggota yang satu, anggota yang lain sudah dibasuh. Kemudian yang ke-13 berdoa, baca doa wudhu ya. Doa wudhu ini ada macam-macam di sini. Di antaranya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang membaca doa ini, Allah Ta'ala bukakan pintu surga yang 8. Dia boleh masuk dari pintu mana saja. Ada riwayat lain yang mengatakan membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini tambahan riwayat. Ada riwayat lain subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada riwayat lain membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis. Itu diantara sunnah-sunnah wudu dalam kitab-kitab fikih yang masyhur. Kalau kita buka kitab-kitab fikih yang lebih besar, lebih dari 25 macam sunnah wudu. Diantaranya menyapu tengkuk, sini di belakang leher itu disapu. Kemudian juga membaca doa di setiap membasuh anggota wudu. Saat membasuh muka berdoa, ya Allah putihkanlah wajahku di hari engkau memutihkan wajah orang-orang yang baik, dan jangan engkau hitamkan wajahku di hari engkau menghitamkan wajah-wajah orang jahat. Ketika membasuh tangan kanan, ya Allah berikanlah kitab catatan amalku di sebelah kanan. Ketika membasuh sebelah kiri, berdoa, ya Allah jangan engkau berikan kitab catatan amalku di sebelah kiri ataupun dari sebelah belakang. Terus ketika menyapu kepala, ketika menyapu telinga, membasuh telinga dan juga membasuh kaki, itu ada doa masing-masing diajarkan oleh para ulama. Oke, cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh kita ketemu. Cukup ya. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.